Mari kita kembali melanjutkan topik podcast untuk minggu ini. Tujuan baptisan api sebagai pekerjaan roh di dalam kehidupan setiap orang percaya. Lukas 3:16 dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan membaptis kita dengan roh dan dengan api. Kata baptis seperti ditegaskan di awal, berarti diselam. Jadi baptisan ini adalah baptisan selam yang sebenarnya dan diselam ke dalam pencobaan, kesusahan, ujian-ujian, dan penindasan yang berlaku untuk mencoba dan menguji iman kita. Lebih jauh, banyak ayat Alkitab yang menetapkan tujuan untuk menciptakan buah-buah roh dalam kehidupan kita dan menyusukan kita ke dalam gambar Kristus untuk berurusan dengan kedagingan atau pikiran duniawi sampai jiwa diselamatkan. Roh manusia telah diselamatkan melalui pengalaman kelahiran kembali ketika Kristus diundang masuk ke dalam hati kita untuk berdiam di dalam kita, mengizinkan kita menjadi ciptaan baru. Sekarang marilah kita melihat ayat-ayat berikut ini untuk melihat tujuan dan maksud Roh Kudus membawa kita kepada hal-hal ini. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, kesusahan, dan penderitaan yaitu bertujuan untuk Anda diperkaya secara rohani. Wahyu 3 ayat 18. Memberikan sukacita kepada Anda ketika jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena upahmu besar di surga. Yakobus 1 ayat 2. Pencobaan-pencobaan dan kesusahan ini menguji imanmu. Yakobus 1 ayat 3. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Yakobus 1 ayat 3. Ketabahan di dalam Anda akan menghasilkan kedewasaan rohani. Yakobus 1 ayat 4. Anda akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Untuk mengungkapkan dan menguji setiap pekerjaan manusia. 1 Korintus 3 ayat 13. Untuk meneguhkan keselamatan orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 15. Untuk kebaikan orang percaya. Roma 8:28. Untuk memasuki penderitaan Kristus sehingga kita dapat dimuliakan bersama-sama dengannya. Roma 8 ayat 17. Iman kita diuji. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Penderitaan karena ketidakadilan akan mendapat perkenanan Allah. 1 Petrus 2 ayat 19. Kita akan mendapat perkenanan Allah dengan melakukan apa yang benar dan menderita karenanya. 1 Petrus 2 ayat 20. Agar kita dapat mengetahui tujuan Allah dengan mengikuti jejak kaki Kristus melalui penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21. Menderita penderitaan badani sebagai orang Kristen sehingga mempunyai pikiran yang sama bahwa barang siapa menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 2. Untuk mengambil bagian dalam penderitaannya yang akan diikuti dengan sukacita berlimpah karena perwahyuannya. 1 Petrus 4 ayat 13. Ia akan dimuliakan dengan pendekatan Anda kembali. 1 Petrus 4 ayat 14. Anda akan memuliakan Allah dengan hal ini. 1 Petrus 4 ayat 16. Anda belajar untuk mempercayakan jiwa Anda, yaitu pikiran, kehendak, dan emosi, kepada pemeliharaan Allah. Melakukan apa yang benar di dalam penderitaan sesuai dengan kehendaknya bagi hidupmu. 1 Petrus 4 ayat 19. Menjadi saksi penderitaan Kristus dan mengambil bagian dalam kemuliaannya. 1 Petrus 5 ayat 1. Anda akan menjadi sempurna, menjadi dewasa rohani, ditegakkan, dikuatkan, dan diteguhkan. 1 Petrus 5 ayat 10. Menjadi pelayan Allah di dalam masa kesusahan, kesukaran, dan penderitaan yang lama. 2 Korintus 6 ayat 4-6. Untuk senantiasa bersukacita, memperkaya kehidupan orang lain, dan memiliki segala sesuatu, sementara menentukan diri kita dalam kerendahan hati, sebagai orang yang berduka cita, sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang tidak memiliki apapun. 2 Korintus 6 ayat 10. Penderitaan kami adalah bagi penghiburan dan keselamatan orang lain yang akan menghasilkan kesabaran yang sama untuk bertahan dalam penderitaan sama seperti yang kami derita. 2 Korintus 1 ayat 6-7. Untuk memasuki penderitaannya sehingga kita dapat dimuliakan bersama dengannya. Roma 8 ayat 17. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.